Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Farida. Kali ini kita akan membahas bab 5 untuk pertemuan yang kedua, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam dalam membangun integrasi nasional. Silakan mengikuti anak-anak, simak sampai selesai ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun jangan lupa like, komentar, dan subscribe dulu. Ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar bagi negara-negara lain yang tergolong sebagai negara berkembang. Jika suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut dianggap sebagai musuh bersama, bahkan dianggap sebagai teroris dunia, dan diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan, kelaparan, konflik, dan sebagainya. Sebagai contoh, negara kita pernah diembargo dalam bidang ekonomi oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya karena dituduh tidak demokratis dan melanggar HAM. Sementara bagi negara sekutunya seperti Israel yang telah membunuh rakyat Palestina dan menyerang Lebanon tetap direstui dan tidak mendapat sanksi apapun. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling menghargai hak serta kewajiban masing-masing. Strategi di bidang politik dan ideologi antara lain mengembangkan demokrasi Pancasila, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik, memperkuat kepercayaan rakyat, menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi, entah karena kemajuan teknologi atau kebudayaan, baik dari dalam maupun dari luar. Pengaruh yang kurang menguntungkan dan sangat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional perlu diperhatikan, karena hal itu dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Strategi bagi bangsa Indonesia, kita harus berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. A. Keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhannya. B. Keseimbangan antara kemajuan lahir dan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keselarasan melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga dapat menjadi bangsa yang berbhinneka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Oke anak-anak, kita lanjut sekarang strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata yang ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam segala hal. Oke, sekarang apakah strategi untuk mewujudkan hal tersebut? A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. B. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia adalah petani. C. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. D. Tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia.
E. Mempererat kerjasama dengan negara-negara berkembang. Strategi menghadapi ancaman di bidang HANKAM. Strategi ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 yang amanatnya adalah sebagai berikut. Amanat yang pertama, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha tersebut dilaksanakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. TNI dan Polri merupakan kekuatan utama, rakyat merupakan kekuatan pendukung. Amanat yang ketiga, TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara. Tugasnya melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Polri sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugasnya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan TNI, Polri, hubungan kewenangan, tugasnya, syarat keikutsertaan warga negara, serta hal-hal yang berkaitan dengan HANKAM diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan gambaran strategi pertahanan keamanan dilaksanakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu segala upaya menjaga HANKAM negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Ciri sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta adalah kerakyatan. Artinya, pertahanan diabdikan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan artinya seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan maksudnya gelar kekuatan persatuan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI serta dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Berdasarkan analisis lingkungan strategis, ancaman dibedakan ancaman tradisional atau militer, contohnya agresi, invasi, konflik terbatas, dan penyalahgunaan wilayah. Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan, dan keselamatan bangsa Indonesia. Contohnya, gerakan separatis bersenjata, teroris internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Demikianlah anak-anak, strategi menghadapi ancaman dalam berbagai bidang. Anak-anak, sukses dan tidaknya dalam menghadapi ancaman tergantung dari kita bangsa Indonesia. Mari bersinergi, berikan yang terbaik untuk bangsa kita sesuai dengan peran kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.